Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulistanova, and today I want to retell the story about Misery by Stephen King. Baik, novel ini menceritakan tentang kisah novelis terkenal, yaitu yang bernama Paul Sheldon. Paul Sheldon adalah penulis seri novel roman sejarah yang sangat sukses yang melibatkan tokoh bernama Misery Castaigne. Novel terbarunya, Misery's Child, berakhir dengan kematian Misery saat melahirkan. Kemudian, Paul menyelesaikan naskah sebuah novel drama baru dengan judul Fast Cars. Setelah minum banyak alkohol untuk merayakan penyelesaian novelnya, Paul memutuskan untuk pergi ke barat ke California untuk istirahat dan relaksasi, tetapi terjebak dalam badai salju dan mobilnya meluncur ke jurang dan jatuh, dan membuatnya terluka parah dan tak berdaya. Dia diselamatkan oleh seorang mantan perawat yang bernama Annie Wilkes. Annie membawa Paul kembali ke rumahnya, merawat luka-lukanya, dan akibatnya Annie membuatnya disandera. Annie memiliki semua alat yang diperlukan untuk merawat pasien yang terluka parah seperti Paul. Hasilnya, luka Paul sudah lumayan sembuh, tetapi juga menjadi ketagihan pada Novril, obat yang mirip kodein. Annie adalah penggemar Paul, tetapi dia memiliki gangguan psikotik. Sudah jelas sejak awal bahwa Annie secara mental tidak stabil. Annie benar-benar terobsesi dengan Misery Castaigne, karakter fiksi di novel Misery Child. Setelah membaca naskah Fast Cars, Annie menjadi kesal tentang senonoh yang ada di novel itu. Kemarahannya menyebabkan dia melemparkan mangkuk sup ke dinding dan pecah. Setelah membersihkannya, Annie memaksa Paul menggunakan air sabun untuk menelan obatnya. Setelah itu, Annie membaca novel Paul yang berjudul Misery's Child. Ketika Annie selesai membaca Misery's Child, dan dalam cerita itu, Misery meninggal. Annie menjadi sangat sedih sehingga dia meninggalkan Paul sendirian selama berhari-hari. Ketika Annie kembali, dia memaksa Paul membakar naskah Fast Cars-nya. Lalu Annie membeli sebuah mesin tik royal dan menyuruh Paul untuk menulis novel terbaik Paul, yaitu Misery's Return. Paul berjuang untuk menemukan cara yang meyakinkan untuk menghidupkan Misery kembali. Pada saat Annie meninggalkan Paul di rumahnya, Paul memberanikan diri keluar dari kamarnya dan menemukan lembar memo penuh dengan clipping koran dan kehidupan Annie. Paul menemukan bahwa Annie mulai membunuh pada usia 11. Selama karirnya sebagai perawat, Annie membunuh puluhan orang tua dan bayi. Pada saat Annie kembali, dia kemudian memberitahu Paul bahwa Annie tahu Paul berusaha kabur dan meninggalkan kamarnya beberapa kali. Sebagai hukuman, Annie memotong kaki kiri Paul dengan kapak. Paul terus menulis naskah novelnya sambil pulih dari amputasi. Suatu hari, seorang polisi muda bernama Kushner tiba di rumah Annie. Paul berteriak dari dalam kamarnya, lalu melemparkan asbaknya keluar jendela dan mendapatkan perhatian dari petugas. Petugas Kushner mengakui Paul sebagai penulis hilang yang dia cari, tetapi Annie menyerang dan membunuh Kushner dengan mesin pemotong rumputnya. Setelah pembunuhan ini, Paul berencana bahwa dia akan membunuh Annie sebelum Annie bisa membunuh Paul. Polisi negara bagian Wilkes dan McKnight tiba tak lama setelah hilangnya Kushner. Mereka menanyai Annie tetapi tidak menangkapnya. Kali ini Paul tidak berusaha mendapatkan perhatian mereka. Paul memutuskan untuk menyelesaikan Misery's Return, tetapi juga karena dia ingin membunuh Annie sendiri. Setelah menyelesaikan Misery's Return, Paul kemudian membawa mesin tik royalnya di punggung Annie dan memecahkannya. Setelah dia melukai Annie dengan parah, Paul merangkak keluar dari kamarnya, mengunci pintu di belakangnya, dan bersembunyi di kamar mandi. Malam itu, petugas Wilkes dan McKnight kembali dan menyelamatkan Paul. Di akhir cerita, Paul kembali ke New York City, bertemu dengan editornya tentang pengembalian Misery. Paul menjual novel Misery dengan harga jutaan dolar. Meskipun buku ini sukses, Paul Sheldon akan diingatkan tentang kengerian di rumah Annie setiap hari selama hidupnya.
Okay, I think that's all. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.